Apa kabar sahabat YouTube? Bertemu lagi bersama saya di channel Sarwani AB. Oke teman-teman, di sini saya akan sharing dan bercerita aja tentang ya penghasilan kita di YouTube selama dimonetisasi ini. Pengalaman saya selama dimonetisasi, channel saya ini sudah dimonetisasi kurang lebih 5 bulan di bulan Februari ini teman-teman. Nah, alhamdulillahnya setiap bulan itu pasti ada aja teman-teman. Walaupun penonton di video saya itu di channel saya ini sedikit, bahkan tidak sampai 100 teman-teman. Biasanya ada yang mentok di 80 orang. Ada juga sih 3 atau 4 video saya yang tembus sampai 300.000 penontonnya ada. Mungkin itu yang membantu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin awal-awal nge-YouTube melihat para konten kreator itu bercerita, ada yang memperlihatkan ini loh hasil nge-YouTube sampai puluhan juta, ratusan juta per bulan. Ya mungkin memang pertama channel mereka memang rame. Yang kedua mungkin sudah ada penggemarnya teman-teman, sudah subscribernya yang loyal menonton videonya apabila setiap kali mengupload. Nah itulah pentingnya subscriber yang alami teman-teman. Jadi mereka saat kita upload video itu otomatis sudah pasti ditonton. Misalkan ada 1000 itu paling enggak separuhnya lah 500 orang yang menonton. Nah beda dengan channel yang misalkan hanya membeli subscriber, itu subscribernya nggak alami karena menggunakan robot atau menggunakan akun-akun palsu untuk mensubscribe. Jadi walaupun kita upload video itu nggak akan ditonton. Nah ada juga teman-teman yang berpendapat itu mengatakan kalau penghasilan itu berpengaruh oleh RPM dan CPM. Nah sebenarnya RPM dan CPM itu kita tidak bisa mengatur teman-teman. Beberapa hari yang lalu ada yang WA saya, gimana sih Bang cara menaikkan RPM dan CPM? Ada sih beberapa di Facebook itu saya lihat yang menjual jasa untuk mempost dolar menaikkan RPM dan CPM. Apakah benar atau enggak tahu, karena setahu saya ini ya, sependapat saya, RPM dan CPM itu urusan YouTube teman-teman sama Google. Nah kita pahami dulu apa sih CPM dan RPM itu. Nah kita bahas yang CPM dulu. Apa sih CPM itu? CPM itu adalah penghasilan kotor lah bahasa kitanya, sebelum dibagi dengan kita dari YouTube ke kita belum dibagi. Jadi itu namanya CPM. Itu adalah harga yang dibayar oleh pengiklan produk ke Google AdSense. Dan nanti Google AdSense memberikan ke YouTube, membagi hasil ke YouTube. Lalu YouTube juga membagi ke kita. Nah sedangkan RPM itu adalah penghasilan bersih kita setelah dibagi dengan YouTube. Karena untuk di Indonesia sendiri itu berbasis CPM-nya itu kecil teman-teman. Jadi pengiklannya itu cuma kecil membayarnya ke Google. Kalau teman-teman ingin melihat negara mana aja sih yang CPM-nya tinggi. CPM itu sekali lagi CPM itu adalah nominal yang harus dibayar oleh pengiklan produk ke Google. Bukan YouTube yang menentukan, tapi Google yang menentukan. Kalau ingin melihat berapa sih besaran CPM di negara-negara yang lain, teman-teman bisa buka YouTube Studio lalu pilih geografis tertinggi, CPM tertinggi. Itu ada lengkap CPM. Setiap 1 bulan itu akan berpindah-pindah teman geografisnya. Nah untuk kalau channel saya itu sudah 5 bulan ini, sebulannya itu minimal 150.000 yang masuk ke Google AdSense. Jadi walaupun penontonnya sedikit, sebenarnya punya saya itu penonton sedikit teman-teman, nggak sampai 100, paling mentok di mungkin ada yang 200-an penontonnya. Yang baru-baru ini mungkin 2 bulan ini dari Januari tadi sampai Februari ini itu penonton nggak sampai 100 di video saya teman-teman. Jadi pendapatannya sekitar segitulah. Itulah pendapatan kita sebagai YouTuber pemula yang mempunyai 1000 subscriber dan juga baru dimonetisasi. Jadi bagi teman-teman yang baru dimonetisasi, channelnya masih 1000-an subscribernya, jangan berkecil hati, kok pendapatannya kecil begini, kok bisa begini, nanti menyerah nge-YouTube karena pendapatannya kecil. Teman-teman kan masih punya pekerjaan utama. Nah teman-teman ketika nge-YouTube anggaplah sampingan, jangan berhenti dari pekerjaan utama. Nah, ada juga teman-teman yang mungkin mempost dolar atau menaikkan RPM CPM-nya dengan menggunakan jasa. Nah kalau menurut saya jangan teman-teman, jangan gunakan seperti itu karena bisa membahayakan channel teman-teman. Kalau channel teman-teman terdeteksi curang seperti itu, pasti sudah dolarnya hilang. Yang pasti dolarnya hilang, habis itu lagi channel teman-teman mungkin akan didesmonetisasi ataupun akan di-banned oleh YouTube. Lebih baik kita menjaga channel kita aman walaupun penghasilannya kecil.
dan yakin nanti suatu saat kita juga akan bisa mendapatkan penghasilan yang besar seperti youtuber-youtuber besar lainnya. Mungkin penghasilan yang besar itu mungkin mempunyai beberapa channel teman-teman. Kalau digabung misalkan teman-teman punya 10 channel, dikelola semua, monet semua. Ya, penghasilnya kalau digabung semua ya mungkin ratusan atau puluhan juta. Karena ada beberapa channel yang di monet. Nah, itulah untungnya beternak channel. Jadi teman-teman kalau bisa bikin channel 2 atau 3. Nah, saya sekarang lagi mulai bikin channel baru teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Dan juga untuk pendapatan di channel kita itu, setelah saya perhatikan, saya lihat-lihat di channel saya sendiri, ternyata penghasilan itu bukan dihitung dari banyaknya viewers teman-teman, banyaknya penonton. Walaupun penontonnya banyak, terkadang penghasilan itu kecil. Nah, ternyata setelah saya lihat itu dihitung penghasilan banyak itu walaupun penontonnya sedikit, ternyata dari durasi tonton, teman-teman. Durasi tonton ini sangat berpengaruh, teman-teman, karena YouTube sendiri pun merekomendasikan sebuah video itu melihat dari durasi tonton. Kalau channel penontonnya jutaan tapi durasi tontonnya cuma semenit 2 menit atau bahkan 0, berapa menit, itu akan anjlok juga penghasilannya, teman-teman. Karena tidak sesuai yang diinginkan oleh YouTube sendiri. YouTube itu senang kalau video itu durasi tontonnya full, minimal setengah lah, 50% dari durasi tonton, dari durasi videonya. Misalkan durasi videonya 10 menit, ditonton 5 menit. Itu sudah bagus, teman-teman. Karena YouTube menganggap kalau video ini adalah video yang bagus, yang disenangi, penontonnya puas, seperti itu. Nah, dengan orang menonton durasi tonton yang bagus 50% atau 100%, itu juga pendapatan kita akan lumayan besar, teman-teman, dari situ. Nah, usahakan bagi teman-teman yang membuat video, usahakan membuat video itu di atas 8 menit. Kenapa? Karena di atas 8 menit itu kita bisa mengatur iklan yang muncul. Bagaimana kita ketahui pendapatan kita itu dari iklan per 1000 tayang. Nah, kalau iklan di semua video kita itu 1000 tayang, kan lumayan pendapatannya, teman-teman. Nah, untuk video yang berdurasi 8 menit kita bisa mengatur iklannya di awal, di tengah 2, atau di ujung 2, itu bisa. Kalau di bawah 8 menit itu random, teman-teman. Jadi yang menentukan iklannya itu berapa kali muncul itu YouTube sendiri. Terkadang di awal 2, di tengah 1, di akhir 1, atau bisa di awal dan di akhir aja, teman-teman, baru muncul. Nah, intinya bagi teman-teman yang baru monetisasi, channelnya masih 1000 subscriber, penontonnya juga masih puluhan, seperti saya sama, teman-teman. Jadi teman-temannya sendiri saya juga begitu, karena di channel saya itu yang dari bulan Januari sampai Februari ini video-videonya itu yang nonton cuma puluhan, gak sampai ratusan, teman-teman. Yang ratusan itu video sebelumnya yang setahun yang lalu, itu bisa ratusan. Ya, itu juga bisa menambah penghasilan. Dan alhamdulillahnya YouTube sekarang memonetisasi video short, jadi penghasilan video short juga bisa nambah-nambah penghasilan kita yang ada. Nah, bagi teman-teman jangan berkecil hati, walaupun kecil penghasilannya, tetap terus semangat untuk konten, jangan menyerah karena penghasilannya kecil. Semuanya butuh proses, teman-teman. Channel yang besar penghasilan ratusan juta juga itu awalnya juga berjuang mendapatkan penghasilan yang besar. Dari yang kecil dulu, ngumpulin kecil beberapa bulan baru gajian. Bahkan itu ada, saya mendengar seorang YouTuber besar juga pernah 8 bulan sekali selama setahun itu gajian, baru gajian. Jadi tidak semudah itu, teman-teman. Tidak secepat itu kita mendapatkan penghasilan yang besar. Oke, semoga video ini bisa memotivasi teman-teman, bisa ya sedikit ada pencerahan kepada kita semua, terutama saya sendiri yang kadang-kadang ya memang hampir menyerah juga, kadang-kadang malas juga bikin konten. Oke, terima kasih telah menonton. Bagi teman-teman yang ingin tahu tutorial YouTube lainnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi, karena di channel ini saya membuat playlist untuk tutorial YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.